Safina, selamat datang Halo. di program Instagram Talks Kerasakti. Jadi Kerasakti ini tuh singkatan dari Kreatif Saat Tidak Pasti. Program ini inisiatif dari jurusan peminatan Desain Komunikasi Fashion Sekolah Tinggi Desain Indonesia Bandung, STDI Bandung. Sebagai respon dari STDI Bandung terhadap kondisi pandemi COVID-19, di mana seluruh kegiatan akademik dan non-akademik kita itu dipandang secara daring sejak Maret 2020. Jadi tujuannya sih sebenarnya supaya terus mengasah kreativitas dan rasa ingin tahu dosen dan mahasiswa di kala serba terbatas kayak sekarang ini. Nah, selama 30 menit ke depan, kita akan bincang-bincang bersama Safina mengenai Fashion Revolution. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Iya. Saya di sini mewakili teman-teman dosen dan mahasiswa dari STDI Bandung. Saat ini saya mengajar full-time sebagai dosen, sambil juga mengelola brand loungewear Cap Kembar Mas. Hari ini program Instagram Talks Kerasakti yang 7, saya mengundang pembicara Safina Maulida dari Jakarta Selatan. Halo Safina. Halo. Boleh perkenalkan diri? Halo. Halo Ibu dosen, ya aku Safina. Aduh aku minder nih. Ya aku Safina dari Fashion Revolution Indonesia. Dan senang banget diundang sama STDI untuk bisa bikin kelas daring. Iya, in the midst of pandemics, semua hal jadi susah, apalagi tentang pendidikan. Jadi kalau kita bisa bareng-bareng ngobrolin apa isu yang bisa kita bahas bareng-bareng untuk bisa dinikmati publik sama mahasiswanya Ibu dosen juga pasti sangat menyenangkan. Iya, thank you 30 menit kan? 30 menit singkat kok. Singkat. Dan jangan panjang-panjang. Okay. Kalau mau panjang nanti kita korespondensi email aja sama Safina ya. Ya, benar. Nah, ini lulusan jurusan filsafat dari Universitas Indonesia. Aktif sebagai pembicara, riset, dan menulis jurnal salah satunya soal filosofi fashion, soal fashion ethics, dan sustainable development goals. Saat ini founder dan creative director dari The 8 Kit ya, Safina ya? Yep. Sama sebagai country ambassador untuk Fashion Revolution Indonesia. Nah, ayo kita masuk ke materi. Udah banyak nih kayaknya yang penasaran. Jadi sebenarnya tuh Fashion Revolution itu apa sih? Boleh diceritain nggak? Fashion Revolution itu apa? Itu sebenarnya gerakan organik dari teman-teman pecinta fashion. Itu organisasi yang pusatnya di London, United Kingdom. Itu kita sebenarnya mau mengadvokasikan isu fashion untuk bisa dilihat secara ethical problem, nggak cuma estetik. Biasanya kan kalau di orang-orang yang dengar kata fashion itu pasti memahaminya sebagai apa ya, hal yang tentang estetika aja, tentang keindahan dan sebagainya, tapi tentang etika, tentang how one should do about the fashion as industries, termasuk pekerjanya, termasuk how the hell the clothes made dan sebagainya, itu sebenarnya masuk di bahasan-bahasan fashion revolution itu. Jadi sebetulnya yang mempelopori adanya si gerakan fashion revolution ini tuh apa ya berarti? Yang mempelopori gerakan ini tentu dari masalah. Semua gerakan aktivisme itu timbul dan mewujud itu ketika ada problem kemanusiaan. Dan di dalam industri fashion, munculnya fashion revolution itu dari tragedi kemanusiaan di Bangladesh tahun 2013. Jadi ada sedikit cerita, jadi ada pabrik garment di Bangladesh, di Dhaka, itu collapse, structural collapse, yang 1.000 orang meninggal dan 2.000 lainnya itu mengalami luka-luka berat. Dan itu ada cerita juga bahwa 3 hari sebelum gedung itu kolaps, ada pekerja yang sudah lapor gitu ceritanya ke bosnya.
bahwa gedung ini goyang, apakah kita masih harus bekerja atau tidak, karena ini sepertinya sudah tidak layak dan sebagainya. Lalu bos itu bilang, tugas kamu hanya untuk bekerja, so go on, still working, sampai di 3 hari setelah komplain itu terjadi, gedung itu runtuh, rubuh. Dan 1.000 orang meninggal di tahun 2013, itu baru kemarin, baru 6 tahun lalu. Jadi teman-teman di Fashion Revolution akhirnya merasa itu tragedi kemanusiaan. Itu hal yang tidak wajar, bukan hal kecelakaan, tapi hal itu malah bisa dikatakan hal yang disengaja karena udah ada komplain, tapi juga masih disuruh kerja dan sebagainya. Jadi ada problem kemanusiaan di situ yang akhirnya membuat gerak aktivisme tentang fashion revolution ini, bahwa fashion nggak boleh lagi dilihat sebagai industri estetika yang tunggal, tapi juga harus utuh. Estetikanya juga harus ada ethics di dalamnya gitu. Singkatnya. Wow, agak merinding ya dengarnya. Ya, banget. Saya setiap cerita juga selalu merinding. Memprihatinkan banget ya. Jadi sebenarnya kayak banyak hal di balik apa yang kita pakai. Maksudnya baju tuh bukan hanya sekedar baju aja, tapi ada orang-orang di baliknya yang selama ini mungkin terabaikan atau sengaja diabaikan oleh pihak-pihak tertentu gitu kali ya. Agak bergetar suaranya karena shock. Terus jadi sebenarnya siapa sih orang-orang di balik Fashion Revolution ini? Di balik Fashion Revolution banyak teman-teman, Ursula de Castro, Lucy Siegel, dan Profesor Sobiemini juga di Indonesia. Akhirnya salah satu negara yang nyaut bahwa pergerakan itu harus juga ada di Indonesia, atau istilahnya di Global South, tempat kayak Bangladesh. Indonesia itu kan pabrik-pabrik fast fashion ya, karena yang terjadi di Dhaka, Bangladesh itu juga brand-brand besar yang kita lihat di mall, di Plaza Senayan, di Bandung, mall-mall Bandung juga, di Senayan City dan sebagainya. Itu fast fashion yang pabriknya juga di Indonesia, yang pabriknya juga di Bangladesh, dan di negara-negara yang it has to be, gimana ya, kalau Fashion Revolution ada di UK dan ada di negara-negara yang punya brand itu, aku kira juga Fashion Revolution juga harus diadopsi sama negara-negara yang pabriknya ada di situ. Jadi kita coherence dalam bekerja, interlinkage, gimana kita bisa terus mengkritisi Fashion Revolution ini ada nggak cuma dari dari pusat organisasinya, tapi juga dari akar rumputnya gimana. Karena however pekerja-pekerja fast fashion itu semuanya di Indonesia, dan it's quite a lot. Banyak ya. Jadi berarti sebenarnya tujuannya dari memperbaiki dari segala arah kali ya, mungkin dari desainernya juga, terus dari industri fashion itu kan berarti besar banget kan. Kita bicara soal desainer, kita bicara brand, bicara akademisi juga termasuk berarti ya. Kan customer masuk juga ya. Nah, ya pasti. Terus mungkin beberapa dari kita, banyak kali ya dari kita belum ada yang sadar bahwa sebenarnya individu itu punya power kah untuk melakukan perubahan? Ini pertanyaan yang selalu datang juga tiap kita lagi ngobrol Fashion Revolution, ini pertanyaan yang selalu datang. Apa yang bisa saya lakukan sebagai individu? Dan karena semua pasti sama kayak Mbak Gemala juga, bahwa hal ini menggetarkan hati, dan pasti ada yang gue mau bantu deh, aku mau merubah sesuatu, atau aku sebagai desainer, aku sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, itu pasti mulai ada rasa ingin contribute untuk Fashion Revolution ini. Dan di organisasi Fashion Revolution sendiri itu kita juga udah bilang bahwa kita semua adalah agen revolutionaries. Kita bisa change things by what we do. Misalkan aku sebagai mahasiswi di
STDI misalnya, apa yang bisa aku lakukan? Sure, we can learn. Pertama, kita bisa belajar dan semua hal bisa dipelajari, termasuk juga tentang ethics on fashion juga, dan yang bisa dipelajari mungkin dengan dosennya adalah bagaimana cara kita membuat pola baju yang wasteless, yang bahkan tanpa waste gitu. Misalkan ada temanku juga di F Budi, dia salah satu brand fashion yang mungkin kita semua udah tahu. She's trying really hard dan really good, and it's beautifully good gitu, untuk bisa bikin bajunya itu wasteless. Dan untuk every people, semua punya what they do and they can be a change maker sih sebenarnya. Kalau nggak cuma fashion designer aja. Oke, kalau dalam sekarang nih berarti konteksnya dalam kondisi pandemi gini nih, kita kan segalanya sekarang terbatas, tapi kita bisa koneksi paling kayak dari Instagram atau dari Zoom Talk kayak gini, atau dari via internet gitu. Bisa nggak sih sebenarnya kita kayak kontribusi kecil aja, langkah kecil tapi tetap bisa bantu gitu? Ada banget, terutama yang paling mudah dilakukan adalah sharing the awareness. Jadi kalau di Fashref itu ada dua hashtag yang utama. Itu pertama, who made my clothes. Itu jadi asking the brands. Jadi kalau misalkan di Fashion Revolution Week itu di April 20-an April itu kita membalik baju kita. Jadi label brandnya itu di depan di sini, terus kita tanya who made my clothes gitu. Misalkan kalau di brand aku who made the eye kit dan sebagainya, itu kita bisa sharing awareness dan sharing knowledge dari situ. Nah, ada juga hashtag yang kedua itu what's in my clothes. Jadi baju ini apa kontennya. Tentu itu sebenarnya merujuk sama supply chain juga, dari mana baju ini dibuat, siapa pekerjanya dan sebagainya. Dan juga kalau in the real deal ya, in this pandemics, itu hal yang paling bisa kita lakukan menurut aku adalah buy locals, buy local brand. It really help the economy, it really help how fashion do the revolution things. I mean, by working on local things, kita bisa istilahnya bisa berdikari untuk pekerjanya dan untuk lingkungan hidupnya. Nggak ada yang kirim pakai shipment by kapal dan sebagainya. Oke deh. Berarti sebenarnya goalnya dari si Fashion Revolution ini kalau bisa saya simpulkan tuh sebenarnya ke transparansi ya. Dari pasti. Berangkatnya material, terus supply chain, brand sampai ke customer, goalnya adalah transparansi di situ gitu. Terus kalau misalnya mahasiswa atau desainnya pengen tahu lebih banyak tuh, kira-kira kita bisa cari di mana sih info-info soal Fashion Revolution ini, Safina? Bisa banget langsung ke website Fashref. Atau kalau misalkan lagi sering main Instagram, bisa langsung cek Fashref _ref di Instagram, atau yang Indonesia juga bisa. Itu banyak banget, kita juga ngeluarin fact sheets, paper sheets juga tentang the true cost of our clothes. Itu kita suka ceritain juga gimana kaos itu dibuat dari 2000 liter air, dan bagaimana celana jeans sepanjang hidupnya itu membutuhkan 900 galon untuk menghidupi jeans itu dan sebagainya. Itu facts itu nggak mungkin ya kalau kita bodo amat. I don't know, mungkin masih ada orang yang bodo amat sama hal itu, cuma I don't think so. When we ngelihat hal-hal destruktif semacam itu dan kita tetap gak peduli atau kita tetap diem aja, aku nggak yakin itu sih. Jadi mungkin dari pengetahuan yang belum kita tahu, kita share, dan bisa cari juga di website itu, kita bisa mulai jadi salah satu agen revolusionaris gitu. Safina, kalau misalnya aku boleh nanya nih,
yang memanggil kamu untuk akhirnya ikut peran serta di Fashion Revolution Indonesia ini apa sih? Pengen ikut Fast kenapa ya? Udah cukup Pada lama juga mulanya kan? sih, Dari 2015. iya udah cukup lama. Aku juga baru ngeh juga. Karena ini mungkin ya, kan aku punya brand sendiri itu tahun sampai lupa tahun berapa itu aku bikin The ID, kayak 2013, pertengahan 2013 gitu. Itu bikin brand, terus karena basicnya dulu aku fashion journalist juga di majalah fashion di sini, terus aku akhirnya memang dari dulu pengen jadi desainer, pengen punya brand sendiri gitu dengan segala ide-ide kreatif yang bisa aku tuangkan gitu ke dalam baju. Jadi I always see that fashion is a piece of art gitu. And in the halfway itu kayak di akhir 2013 itu aku menyadari ternyata fashion sebagai industri, nggak hanya sebagai art doang yang pada mulanya aku masuknya dari seni itu. Fashion sebagai industri ini cukup mengganggu hati dan pikiran. Untuk alasannya apa sampai sekarang bisa peduli terhadap hal itu, aku juga nggak tahu. Itu nggak tahu reasonnya apa, kenapa. Tapi ternyata ini sebagai industri yang masif, ternyata mengganggu juga. Pertama mengganggu lingkungan hidup yang seperti diperjualbelikan di dalam untuk industri ini gitu. Seperti tadi aku udah share juga kaos untuk bikinnya butuh 2000 liter air dan sebagainya. Terus juga mungkin masuk juga ke hal yang mengganggu lainnya, itu pekerja perempuan itu nggak fairly paid, nggak cuma dibandingkan pekerja laki-laki, tapi juga the conditions of working women in the factory itu sangat-sangat tidak bagus. Karena aku juga sempat penelitian, dan di penelitian itu menunjukkan berbagai fact baru, berbagai macam bukti-bukti baru yang bisa jadi yang bisa jadi basis perspektif aku kemudian juga untuk jadi seorang fashion designer, bahwa ada kenyataan misalkan di industri fashion, di factory, di factory fashion yang mass product, yang fast fashion itu untuk bikin kerah baju kayak butuh 16 detik. Cuma 16 detik. Dan kalau misalkan kita melebihi 16 detik, itu kan jadi accumulate. Dan accumulate-nya itu ternyata nggak masuk ke jam lembur. Tapi itu kayak semacam ya itu tanggung jawab lo, karena lo memang tugasnya 16 detik, then you have to be done in 16 second gitu. And it's quite not fair ya. I mean, orang pakai baju fashion itu mungkin untuk terlihat lebih gaya, untuk terlihat lebih stylish, atau mungkin bisa pakai reason aku untuk bisa menikmati karya seni di dalam sebuah baju dan sebagainya. Tapi ternyata it doesn't really happen dalam pembuatannya. Sedangkan karya seni itu craftsmanship. Karya seni harusnya dibuat dengan sepenuh hati, dengan tidak berjarak dari pembuatnya, dengan tidak menyakiti the makers, nggak menyakiti penjahitnya, dibuat dengan sukacita dan sebagainya. Tapi ternyata nggak, apalagi di fast fashion yang kita selalu lihat di mall-mall itu, dan it's quite mengagetkan juga. Ternyata yang aku kira karya seni, nggak semua baju ternyata karya seni, hanya karya kapitalis doang. Semua individu apapun perannya di dalam masyarakat ini tuh bisa take action ya, bisa sebenarnya ambil peran di dalam banget. Fashion Revolution ini. Kayak contohnya tadi yang Safina bilang, bikin kalau sebagai desainer gitu mungkin bisa approach-nya ke wasteless pattern,
atau apa ya istilahnya zero waste gitu kali ya. Terus kecil-kecilnya misalnya di dalam masa yang serba terbatas ini mungkin raise awareness via hashtag, kita mungkin bisa browse hashtag who made my clothes. Terus sama what's on my clothes what's on my clothes itu yang soal komposisi material dari baju yang kita pakai itu berarti ya. Yep. Terus tadi yang sempat kita bahas yang kedua itu soal konsumsi, berarti kalau misalnya kita tidaknya nggak buy less, tapi kita buy local, berarti ya kayak support dari ke brand-brand lokal atau cari brand yang bertanggung jawab dan transparan. Gitu. Terus kalau misalnya mau belajar tahu lebih lanjut bisa ke websitenya Fashion Revolution itu tadi ya, yang apa sih tadi websitenya? fashionrevolution.org. Gitu. Nah, mungkin sudah ke penghujung acara. Ada pesan-pesan nggak dari Safina untuk mahasiswa, khususnya nih mahasiswa STDI? Oke. Apa ya? Be curious itu pasti, jadilah terus haus pengetahuan, terus lebih peka lagi terhadap isu-isu kemanusiaan. Sebenarnya nggak jadi requirement juga habis nonton ini terus jadi kayak peka tentang isu sosial, nggak juga, cuma hal-hal kecil kalau dilakukan bersama itu bisa jadi besar, and it gonna be impact us all dengan sangat baik. Dan nggak ada salahnya untuk berbuat baik. It can be in every situation, bahkan di pandemik sini kita bisa tetap berbuat hal-hal yang menarik. Sama mungkin ini ya, aku pernah lihat website retail dari Belanda, itu untuk bajunya, itu kalau kita klik dan kita lihat breakdown dari pricing, jadi pricingnya itu di breakdown. Aku lupa banget itu website namanya apa, sayang sekali. Tapi itu sekali kita klik dan breakdown, itu langsung ngasih tahu pekerjanya dibayar berapa, pembuatannya habis berapa, terus nanti profit yang ke pemodalnya atau yang punya brand itu berapa. Jadi semacam udah menawarkan a very transparent dan a very fair trade. Dan itu keren banget untuk untuk hari gini gitu. Dan dia udah seprogres itu keren banget. Dan aku yakin teman-teman di STDI, mahasiswa-mahasiswi di Indonesia itu pinter-pinter parah, dan kita bisa melebihi itu sih. Oke deh, nanti kalau brandnya keinget mungkin bisa kita komen di bawah kali di caption gitu ya. Iya, I wish I remember, tapi lupa, sayang banget. Oke deh. Ya, mungkin sayang banget sih waktunya cuma 30 menit sebenarnya. Mungkin nanti kapan-kapan Safina mau datang ke STDI kalau misalnya ini semua sudah jalan lagi. Iya, pengen banget. Aku sering banget ke Bandung. Iya ya? Wah. Sering banget. Datang ke STDI. Oke deh, mungkin segini dulu aja Safina. Makasih banget ya udah mau diundang bicara bareng. Senang banget. Baby udah nangis. Oke deh, pamit dulu ya. Makasih banyak, Sal. Bye. Thank you.